Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Riani. Saya akan menjawab soal midterm aquaculture. Soal nomor 1 yaitu jelaskan kelebihan dari pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami dapat berasal dari jenis fitoplankton, zooplankton, invertebrata, mikroskopik, atau binatang rendit lainnya. Pakan hidup mengandung banyak serat sehingga bagus untuk menjaga kesehatan pencernaan ikan. Pakan hidup juga dapat membantu ikan untuk memasuki masa kawin dan merangsang masa kawin. Pakan alami umumnya juga mudah dicerna, misalnya jenis alga kelompok Diatomai yang banyak digunakan dalam usaha pembenihan udang. Diatomai mudah dicerna oleh larva udang karena kelompok Diatomai memiliki dinding sel yang tipis. Beberapa jenis alga juga mudah dibudidayakan dan hanya memerlukan sedikit biaya produksi, misalnya Cetocerus sp, Chlorella sp, atau Nanochloropsis oculata dari jenis fitoplankton dan Rotifera atau Daphnia dari jenis zooplankton. Oleh karena itu, pakan alami bisa diproduksi sendiri. Penggunaan pakan alami juga memungkinkan pemberian pakan yang lebih sedikit karena pakan alami dapat tumbuh dan berkembang dalam media budidaya. Selain itu, pakan alami juga tidak menyebabkan penurunan kualitas air dan lingkungan budidaya. Kelebihan dari pakan buatan yaitu pakan buatan tidak memerlukan pemeliharaan. Pakan buatan yang diproduksi di pabrik dapat dibeli ketika diperlukan. Oleh karena tidak memerlukan pemeliharaan ataupun penumbuhan, maka pekerjaan budidaya akan menjadi lebih ringan. Waktu yang diperlukan lebih sedikit dan hemat tenaga kerja. Pakan buatan yang diproduksi di pabrik juga memiliki ukuran dan kandungan nutrisi yang beragam sehingga ukuran pakan dan kandungan nutrisinya bisa disesuaikan dengan jenis dan ukuran ikan. Nomor 2 yaitu bagaimana kandungan proximat mempengaruhi pakan. Analisis proximat merupakan analisis yang menggolongkan komponen yang terdapat pada bahan pakan berdasarkan komposisi kimia dan fungsinya. Analisis proximat terdiri atas 6 fraksi yaitu kadar air, abu, protein kasar, lemak kasar, dan BETN atau bahan ekstrak tanpa nitrogen. Kadar air memiliki peran terhadap mutu pakan. Kadar air pada pakan menentukan penerimaan, kesegaran, dan daya tahan pakan. Semakin tinggi kadar air dalam suatu pakan, maka semakin besar risiko kerusakannya. Fungsi air adalah sebagai media transportasi zat-zat gizi, mengatur temperatur suhu badan, mempertahankan keseimbangan volume darah. Kadar abu hanya digunakan untuk perhitungan BETN. Semakin tinggi kadar abu, maka semakin buruk kualitas pakan tersebut. Abu terdiri atas komponen mineral. Kandungan mineral dalam kadar abu tidak dapat menjelaskan jumlah dan jenis mineral yang terkandung di dalamnya. Analisis kadar protein digunakan untuk menghitung kadar protein pada pakan. Protein kasar adalah banyaknya kandungan nitrogen yang terkandung dalam bahan dikali 6,25. Protein adalah zat organik yang mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan fosfor. Fungsi protein pada tubuh yaitu memperbaiki jaringan pertumbuhan jaringan baru, metabolisme untuk energi, metabolisme ke dalam zat-zat vital tubuh, enzim-enzim esensial, dan hormon-hormon tertentu. Lemak kasar merupakan semua senyawa dalam pakan yang larut dalam pelarut organik. Lemak berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi dan kalori, memberikan energi, bahan pelarut vitamin, memberikan rasa gurih pada pakan, menghemat penggunaan protein dalam sintesis protein sebagai pelumas saluran pencernaan, dan memelihara suhu tubuh. Yang ketiga yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi kerentanan serangan ektoparasit pada ikan. Penyakit ikan umumnya terjadi akibat adanya infeksi parasit yang menyebabkan bagian tubuh ikan terluka, sehingga dengan demikian penyakit lain seperti jamur, bakteri, dan virus akan lebih mudah terpapar pada ikan yang sudah terinfeksi oleh parasit. Selain itu, infeksi parasit juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia apabila mengkonsumsi ikan-ikan yang mengandung parasit. Oleh karena itu, status kesehatan ikan di suatu kawasan daerah merupakan informasi yang sangat diperlukan dalam suatu sistem pengendalian penyakit dan pengembangan budidaya. Penyakit terjadi akibat adanya interaksi antara inang atau ikan bahan patogen dan lingkungan. Kondisi lingkungan yang buruk dapat menyebabkan stres dan penurunan daya tahan tubuh ikan terhadap penyakit. Salah satu masalah yang sering menghambat budidaya ikan adalah munculnya penyakit, antara lain disebabkan oleh parasit ikan.
Penyakit merupakan salah satu faktor kendala dalam kegiatan budidaya yang dikarenakan oleh ketidakseimbangan interaksi antara faktor lingkungan, inang, dan agen penyakit. Faktor lingkungan dalam hal ini dapat berperan sebagai pemicu terjadinya stres bagi inang akibat perubahan fisik, kimia, dan biologis lingkungan tersebut sehingga daya tahan tubuh menurun dan menjadi rentan terhadap serangan penyakit. Soal nomor 4 yaitu, apa kaitannya antara morfologi ikan dengan keberhasilan budidaya? Ikan yang akan dibudidaya harus memiliki ciri morfologi yang sehat, yaitu tubuh tidak cacat, tidak terserang penyakit, bagian tubuh tidak rusak. Hal ini berguna untuk menghasilkan benih yang unggul dan sehat. Soal nomor 5 yaitu saya akan memilih untuk membudidaya udang faname. Budidaya udang faname tidak harus di tambak yang membutuhkan lahan luas. Budidaya udang faname dapat dilakukan dalam skala rumah tangga. Banyak keuntungan yang diperoleh dari budidaya udang faname. Selain mendukung upaya ketahanan pangan keluarga, juga sekaligus menjadi pendapatan tambahan yang cukup menjanjikan. Dengan perawatan yang baik, hasil panen dari budidaya udang faname bisa mencapai 327 kg dengan isi 35 ekor per kilo, dan harga udang faname berada di kisaran antara 65 sampai 70.000 per kilogram. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.